Selamat pagi anak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Budi Pak. Ya Pak. Ya, silakan maju. Ayo ya Pak. Ayo maju. Baik. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengangkat dan kemenangan Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami berkumpul di ruang kelas kami sini. Sedikitnya Engkau menurunkan rahmat-Mu ke dalam pikiran dan perkataan kami, agar kami mampu bisa menguasai dan mengerti tentang materi apa yang akan disampaikan Bapak Guru ke dalam hati kami, pikiran kami. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih Pak. Kita absen dulu ya. Ya Pak. Oke, kita mulai dari Albertus tadi, Hadir Pak. Setiawan, Hadir Pak. Jonathan, Hadir. James, Hadir Pak. Abdeo, Hadir. Brenda, Hadir. Sophie. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya Pak. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kasih dan pengampunan. Baik, hari ini materi pembelajaran kita untuk kelas 8 SMP yaitu hidup dalam kasih dan pengampunan. Nah, sebelumnya coba murid-murid pikirkan, apakah kalian pernah merasa marah pada teman atau pernahkah kalian merasa tersakiti oleh teman? Pernah Pernah? Pernah. Nah, siapa yang tidak pernah? Nah, apa sih tujuannya untuk kita belajar ini? Tujuannya untuk kita membantu murid untuk lebih mengenal makna kasih dan pengampunan, memahami pengalaman pribadi dan membangun sikap terbuka, empati, dan menerapkan nilai kasih dan pengampunan kepada kita sama-sama. Nah, coba kalian pikirkan, pernah merasa marah kah dengan teman? Atau ada nggak yang pernah menyakiti kalian? Kira-kira siapa? Teman saya Pak, yang pernah pukul kepala saya Pak. Siapa itu? Dodi ya? Albertus Pak. Oh, Albertus. Aduh, Albertus ini. Nah, tentunya kita pernah mengalami hal itu. Tapi pada hari ini kita akan mempelajarinya, bagaimana menyelesaikannya, kasih dan pengampunan dalam kehidupan hari ini. Yuk, bisa yuk. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kasih dan pengampunan. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu kasih dan pengampunan? Banyak yang tahu. Bertus, silakan. Kasih dan pengampunan itu seperti ketika ada teman kita memukul. Nah, di situ kita tidak boleh langsung menghakimi dia. Kita memberikan dia kasih dan pengampunan seperti ya membangun sikap terbuka dengan empati dan menaruhkan cinta kasih terhadap dia Pak. Oke, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Nah, tujuan dari materi kita, tujuan dari kasih dan pengampunan itu adalah tentunya untuk membantu anak-anak atau kalian mengenal kasih dan pengampunan. Kalian itu merefleksikannya ke dalam pengalaman pribadi kalian dan membangun sikap terbuka kepada sesama seperti Albertus ke Gabriel lebih banyak mementingkan kasih. Nah, di sini juga kita bisa membangun empati.
misalnya ada teman kita atau teman kalian, misalnya Dandi ini sedang sakit, kemudian Dodi datang ke Dandi seperti itu. Dan juga lanjut, dan menerapkan kasih dan pengampunan agar kita di kelas ini menjadi nyaman dan tenteram. Apakah pernah dari kalian yang mengalami Nah, coba anak-anak pikirkan, pernah tidak kalian itu merasa marah kepada teman kalian? Pernah tidak? Atau kalian pernah menyakiti seseorang dan menyesalinya? Pernah semua ya? Tentunya Bapak juga seperti begitu. Kita semua pernah mengalami hal itu. Tapi pada hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikannya dengan kasih dan pengampunan. Izin Pak, Ya, Jordi. izin ke UKS itu. Oke, silakan. Nah, kita lanjut lagi ya. Iya Nah, siapa di sini yang mau berbagi pengalaman sulit mengampuni? Seperti misalnya ada temannya yang salah, ada temannya yang tidak mau bantu saat kerjakan sesuatu. Siapa yang mau bercerita? Ya Pak. Nah, silakan Dodi. Ya, saat saya mengerjakan tugas, ada teman saya yang tidak mau ikut dan dia ulang-ulang lagi. Nah, kita lanjut ya. Di sini siapa yang mau berbagi pengalamannya tentang pengalaman sulit mengampuni? Ayo, siapa? Siapa? Oke, silakan maju. Berikan tepuk tangan. Baik, silakan Albert. Baik, di sini Pak, saya akan menceritakan kenapa saya sulit mengampuni ketika seseorang itu berbuat yang tidak saya sukai. Ketika saya mengerjakan tugas untuk tugas kelompok. Nah, di sini kawan saya tidak mau datang dan dia enak-enakan saja mendapat nilai. Dan teman saya itu bernama Rizal. Dan saya tidak suka sekali dengan dia, Pak. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, ini contoh nyatanya. Kadang kita salah paham kepada teman kita, lalu marah kan? Ya Pak. Nah, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan saling berbicara, bisa dengan mengomunikasikan kepada teman kita. Misalnya yang tadi, teman Albert tidak mau membantu saat kerja kelompok. Nah, bisa dibicarakan secara baik-baik agar kedepannya siapa tadi si Rizal bisa membantu kerja kelompok. Nah, sekarang kita pagi hari ini akan bermain teka-teki. Gimana? Mau tidak? Bapak akan panggil beberapa dari kalian. Nah, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, 2 orang. Saya Pak. Oke, Jonathan dan siapa ini namanya? Albertus. Oke, Albertus, maju. Nanti Bapak kasih teka-teki, kalian jawab ya. Ya. Yang bisa jawab nanti Bapak kasih nilai plus. Gimana? Mau tidak? Mau Pak, mau. Kasihan deh lo temennya. Oke, langsung ya. Bapak bacakan, jawab. Ini
Aku bukan benda. Tapi kalau aku kamu berikan, hatiku jadi lega. Aku bisa memulihkan hubungan yang rusak. Nah, menurut Albertus, ini jawaban teka-tekinya apa? Baik, di sini Pak, saya akan menjawab. Jawabannya itu cukup singkat dan singkat. Jadi jawabannya itu adalah tentang pengampunan. Oke, benar sekali jawabannya benar-benar. Nah, sekarang pertanyaan teka-teki yang kedua. Ini untuk Jonathan. Jonathan siap? Siapa? Siap. Aku membuat dua hati saling berhubungan. Ayo, tanpa aku tidak ada damai. Aku ada dalam ajaran Yesus. Siapakah aku? Ayo, Jonathan, bisa tidak? Kasih Pak. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Nanti sikitnya lagi kan? Kenapa gitu? Kasih ya. Oke, baik, boleh silakan duduk. Terima kasih Terima kasih Pak. ya. Bentar sekali. Nilainya nanti Bapak tambah ya. Siap Ya, Pak. siap. Yang lain minggu depan. Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ya. Iya, Hari Pak. ini Bapak ingin memberikan suatu media untuk kalian. Ada yang tahu ini apa? Salib Pak. Pak. Salib ini melambangkan apa? Ayo, Kesengsaraan Tuhan Yesus. salam Tuhan Yesus. Apa lagi? Dosa manusia. Urusan dosa. Bapak Yesus, Bapak kita Yesus. Lawat Yesus. Oke. Nah, dari materi kita hari ini, salib Yesus ini sangat melambangkan kasih dan pengampunan. Yesus mengampuni kita umat manusia dengan cara Ia sendiri yang berkorban di kayu salib. Ini bukan hanya tentang kayu salib, tetapi kasih dan pengampunan Tuhan Yesus kepada kita semua. Siapa di sini yang pernah merasa dalam kehidupannya itu berat, dalam menghadapi kegiatan sekolah atau hal yang lain? Ayo, siapa? Ya Pak. Apa itu? Coba ceritakan. Itu ketika kita mengeluh dikasih tugas dan apa yang telah Bapak lakukan di kayu salib ini dan kalian akan teruskan di sini. Tentunya itu Bapak kasih contoh dan kasih dan pengampunan. Contohnya itu seperti hal apa saja yang kalian ampuni atau yang kalian lakukan saat ini. Nah, jadi kalian harus bisa berpikir dan fokus dalam memahami tentang media kayu salib ini. Mungkin di sini kalian sudah tahu tentang apa arti kata memaafkan atau mengampuni. Lupa apa arti memaafkan. Jadi memaafkan itu adalah tindakan memaafkan seseorang dan tidak membuat kesalahan lagi atau menuntut balasan dendam. Bagaimana kita bisa mempraktikkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Saya Pak, saya ingin memasang kata-kata kasih dengan di dalam salib yang Bapak buat. Bagus, tepat sekali. Nah, kita bisa mempraktikkan memaafkan dengan memaafkan kesalahan teman kita dan memberikan kesempatan kedua kepada mereka dengan menulis di sini tentang kata-kata kasih dan pengampunan yang kita telah Bapak contohkan tadi. Jadi kalian menulis ini tentang kata memaafkan dan kesalahan yang teman kalian lakukan dan kalian tidak boleh membalasnya. Baik, di sini Bapak ingin dari salah satu dari kalian
ini mom yang kelolaan ikan dua menuliskan segera dua apa yang nulis video kok soal mati ikan dua tuliskan kasih penonton bisa iko dan siapa siapa Ko bea. saya opang Ko jadi bea. pakai dalam Maka sudah anak-anak, sedikit lagi maka sudah anak-anak yang Bapak perintahkan tadi menulis terima kasih dan pengampunan, memaafkan tadi di salib. sudah Sudah, Pak. Pak. Baik. Perwakilan satu orang untuk mengumpulkannya dan maju ke depan. Oke, baik. Silakan duduk ya. Terima kasih. Terima kasih ya Yohanes. Ya, Pak. Baik, Pak. Contohnya itu ketika saya bermain voli. Nah, dimana di situ saya mempunyai kejadian yang tidak bisa saya elak dan tidak bisa saya hindari, yaitu ketika bermain voli saya mengalami patah tulang. Belum ya. Ya Pak. Udah. Dan itu menjadi sebuah musibah atau cerita yang tidak bisa saya lupakan bersama-sama, Pak. Kamu dendam tidak dengan kejadian itu? Apakah ada yang orang yang bersalah dalam kejadian itu? Tidak Pak, itu Tidak. ada itu terus terang itu kesalahan saya sendiri saat saya mengambil bola. Tidak ada yang mendorong saya dan mereka pun membantu saya dan membawa saya ke rumah sakit. Nah, di sini bukti bahwa dirimu itu masih berbelas kasih kepada dirimu sendiri. Nah, materi kita hari ini tentunya ingin membuat kita sadar bahwa kasih itu bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri kita dari kita sendiri. Melalui salib Yesus ini, kita mengetahui bahwa pengorbanan Yesus dari awal ia memikul salib sampai ke gunung Golgota, memikul salibnya itu sama seperti kita yang memikul kehidupan kita sehari-hari, suka dan dukanya. Nah, sekarang kita hari ini juga akan mengutip dari kitab suci. Apa sih kasih dan pengampunan? Ayo, siapa yang mau membacanya? Ya Pak. Oke, silakan Albertus. Baik, di sini saya akan membaca bacaan Injil dari Lukas. Itu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk
jaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk Albertus. Ya Pak, terima kasih. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya pada anak-anak. Tadi sudah mendengarkan bacaan kan? Sudah. Apa yang dilakukan oleh ayah ketika anaknya kembali? Ayahnya memeluk dan mengampuninya. Benar. Kemudian apa lagi? Terus karena kasih itu sabar dan pengampunan. Oke, benar sekali. Ayahnya mengasihi dia dan sabar atas pengampunan. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kertas kecil untuk kalian. Siapa yang mau kalian ampuni? Baik, di sini Bapak ingin membagikan kertas. Nah, di sini Bapak inginkan salah satu dari kalian maju ke depan. Siapa? Ayo Albertus, ambil kertasnya. Bapak sudah dibagikan? Bapak baik, Bapak akan menulis pertanyaan di papan tulis. Lalu itu kalian akan jawabnya ya. Oke, di sini Bapak sudah memberikan dua pertanyaan. Nah, sekarang kalian jawab baik-baik dan kalian pahami pertanyaan itu agar kedepannya kalian bisa mengerti dan bisa kalian kembali gitu.
kedepannya dan saat ini. Ya Pak. Ini anak-anak, apakah yang sudah selesai dalam memecahkan soal tadi? Boleh salah satu untuk maju ke depan. Sedikit lagi Pak, bentar Pak. Oke, Dulu Pak. oke, maju Albertus. Dengan lantang dan jelas ya. Ya Pak. Siapa yang kamu ingin ampuni? Kalau saya Pak, itu Pak, sahabat saya Pak yang dulu kelahi dengan saya Pak. Dan yang kedua, tindakan apa yang ingin kamu lakukan saat ini, terutama dalam berbuat kasih. Saya ingin berbagi kepada teman saya Pak. Kadang saya pelit kepada teman saya Pak. Kemudian saya ingin menjadi sahabat yang baik Pak. Itu Pak. Baik. Bapak ingin tanyakan lagi, kenapa kamu sangat pelit untuk berbagi kasih dan pengampunan? Uang jajan saya sedikit Pak. Oh, begitu ya. Ya Pak. Oke, silakan dulu. Terima kasih Pak. Baik, anak-anak, untuk hari ini yang pertanyaan tadi, kalian simpan tulisan kalian itu baik-baik dan jadikan pengingat kalian agar kalian mampu bisa mengingat mengampuni kasih seperti Yesus juga mengampuni kita dan sesamanya. Kasih dan pengampunan bukan teori tapi cara hidup. Dan mari pulang dengan hati dan damai. Ya Pak. Nah, jadi anak-anak, untuk hari ini mata pelajaran kita sudah selesai, yaitu kasih dan pengampunan. Nah, sebelum mereka berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya. Sebelum pulang, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Pak. Oke, bagus Albertus. Teman saya sendiri Pak. Saya Pak. Oh, Albertus, jangan nyuruh orang. Pak. Sebelum kita pulang, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dari tadi pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang diajarkan oleh guru kami tentang kasih dan pengampunan dapat kami terapkan di kehidupan kami nanti dan dapat memperbaiki diri kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, silakan duduk ya, Albertus. Terima kasih Pak. Baik, anak-anak, hari ini pertanyaan kita sudah selesai. Mari kalian berkemas-kemas dan siap-siap untuk pulang ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Oh, ini kenapa tadi malu-malu?